Anda lihat dalam screen itu adalah burung merpati, lambang dari Roh Kudus yang ada di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Pada malam ini saya akan bicara sedikit tentang apa yang bisa kita lihat dalam Perjanjian Lama, dan saya kira menjadi satu dasar bagi kita untuk memahami apa yang ditulis dalam Perjanjian Baru, baik oleh para penginjil maupun oleh Paulus, karena Paulus ini seorang ahli kitab suci dan dia menulis pandangan-pandangannya yang sekarang menjadi petunjuk bagi kita dalam hidup beriman kita. Surat-suratnya menjadi bagian dari kitab suci kita. Baik, itu roh Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama memang sulit kita menemukan kata Roh Kudus atau nama Roh Kudus. Yang ada itu adalah Roh Tuhan atau Roh Allah. Dalam bahasa Ibrani, Ruach Elohim itu diterjemahkan dengan Roh Allah, atau kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan the Spirit of God. Lalu kemudian juga kita kenal itu istilah Ruach Adonai atau Ruach Yahweh, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Roh Tuhan, Tuhan dalam huruf besar. Nama ini berbeda tapi tentu menunjuk pada hal yang sama, itulah the Spirit of God, Ruach Elohim, dan kemudian the Spirit of the Lord, itu Ruach Adonai. Jadi misalnya dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 2 tentang kisah penciptaan, di sana sudah tertulis tentang hal ini. Jadi Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dia kemudian dilanjutkan dengan ayat kedua, Feruah Elohim merahefet al pene hamayim. Jadi Feruah Elohim dan roh Tuhan atau roh Allah melayang-layang di atas kedalaman, di atas air. Sehingga itu sebutan pertama yang bisa kita temukan dalam kitab suci Perjanjian Lama tentang roh Tuhan. Itu Ruach Elohim. Ruah, jadi kata ruah itu artinya roh secara harafiah. Itu memang pertama-tama secara harafiah bisa berarti nafas atau udara atau angin. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dan dia menghembuskan nafasnya ke dalam hidung dari manusia ciptaannya itu dipakai kata ruah. Jadi Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia. Ini secara harafiah atau secara fisik. Tapi baiklah kita tahu, dan ini yang menjadi iman kita juga, bahwa kata ruah atau roh itu dimengerti juga secara simbolik atau metaforis. Dan ini untuk menunjuk pada kualitas-kualitas Allah. Jadi misalnya kalau kita katakan, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, Feruah Elohim merahefet al pene hamayim, itu di sana mau ditunjukkan apa? Bahwa sejak penciptaan roh Tuhan itu sudah bekerja. Sehingga kita misalnya dalam lagu yang sangat terkenal Veni Creator Spiritus. Jadi ini roh Allah juga kita imani sebagai pencipta. Dia bersama-sama dengan Allah Bapa ketika penciptaan terjadi atau dilaksanakan. Pertama, apa kualitas atau dimensi ataupun karakter dari Allah yang bisa kita temukan dalam hubungannya dengan roh Tuhan. Jadi roh Tuhan atau roh Allah, dan saya katakan Ruach Elohim, dan kemudian Ruach Adonai, itu roh Tuhan, adalah nama atau istilah yang dipakai untuk menunjuk pada kekuatan atau kehadiran Allah dengan mana ia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Jadi memang roh Allah ini punya kekuatan, punya kuasa untuk melakukan pekerjaan besar. Misalnya
dalam Kejadian. Seperti yang saya katakan tadi, Kejadian bab 1 ayat 2 dalam proses atau kisah atau narasi penciptaan. Juga bisa kita lihat dalam Mazmur 104. Baik, itu pertama menunjuk pada kekuatan, pada sekaligus kehadiran dari Allah itu. Yang kedua, jadi secara spesifik ini Roh Allah itu merujuk pada kehadiran Allah di mana-mana. Jadi God's omnipresence. Jadi dia hadir di mana-mana. Bagaimana kita bisa katakan bahwa Allah itu hadir di mana-mana kalau kita tidak hubungkan dengan Roh Allah sendiri. Dan kemudian kalau dia hadir di mana-mana, maka dia punya kekuasaan yang absolut. Jadi kata roh itu merujuk pada kehadiran Allah di mana-mana dan kekuasaan absolutnya, God's omnipresence, dan juga absolute sovereignty. Baik, tetapi bukan hanya itu. Yang paling penting juga bahwa Roh Allah itu merujuk pada kehendak atau karakter atau disposisi Allah. Jadi kalau kita baca dalam Yesaya bab 30 misalnya, di sana dibandingkan antara orang Israel yang punya sifat pemberontak. Mereka memberontak melawan kehendak dari Allah. Dan kehendak itu di sini dalam teks Yesaya ini dipakai kata ruah, kata roh. Tapi juga misalnya dalam Zakaria atau dalam Mika, dalam Nabi Mika bab 2 ayat 7 di sana ditunjukkan tentang karakter atau disposisi dari Allah. Salah satu karakternya adalah apa? Adalah patience atau kesabaran. Jadi kesabaran Allah itu tidak ada batasnya. Dan itu kesabaran Allah itu diungkapkan dengan kata roh, kata ruah. Kalau kita baca dalam Mika bab 2 ayat 7. Dalam bahasa aslinya tentu. Kalau dalam bahasa terjemahan tentu ada berbeda. Ada terjemahan literer tapi juga ada terjemahan dalam bahasa Latin kita kenal dengan terjemahan ad sensum atau terjemahan teologis. Oke. Baik. Roh Tuhan yang ketiga. Roh Tuhan itu merujuk pada apa? Pada kuasa atau kekuatan karismatik. Nah, ini penting. Jadi kekuatan atau kuasa karismatik yang diterima pribadi tertentu sehingga memiliki kekuatan khusus untuk apa? Untuk suatu misi atau pekerjaan istimewa yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Dan itu kita bisa temukan dalam misalnya dalam figur atau pribadi hakim-hakim. Ada Otniel, ada Gideon, ada Yefta, ada Samson yang terkenal, ada Samuel yang sangat terkenal itu. Dan kemudian dalam diri raja-raja ada Saul, ada Daud. Dalam diri para nabi itu ada Musa, ada Elia dan Elisa. Di sana dalam kitab suci dicatat bahwa Roh Tuhan turun di atas pribadi-pribadi ini. Tapi yang ditunjukkan adalah kekuatan karismatik. Karismatik pertama-tama mereka menjadi apa? Mereka menjadi pemimpin. Kalau hakim-hakim itu mereka menjadi pemimpin, bahkan menjadi ciri utamanya adalah menjadi pemimpin militer yang karismatik. Ketika itu orang Israel sementara dalam masa sulit mau memasuki tanah terjanji dan mereka mendapat perlawanan. Dan ini hakim-hakim ini menjadi pemimpin karismatik yang memimpin orang Israel dalam banyak perang. Dan mereka memasuki tanah terjanji. Tapi juga raja-raja seperti Daud misalnya,
dia menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga dia itu pemimpin politik. Nanti kalau kita baca secara dekat lagi, misalnya dalam kitab Raja-Raja, juga dalam Chronicle atau apa ini, Tawarik, maka kita akan melihat bahwa ini Daud ini bukan hanya sebagai pemimpin militer, bukan hanya pemimpin politik sebagai raja besar, tapi dia juga seorang imam yang mempersembahkan kurban. Ketika dia memimpin pemindahan tabut perjanjian ke Yerusalem, di sana dia menjadi figur utama untuk mempersembahkan korban. Dan mereka ini kemudian menjadi pembuat mukjizat. Ada yang punya kekuatan luar biasa dan dia buat suatu tindakan yang extraordinary, mukjizat. Dan ini kekuatan karismatik ini sifatnya apa? Sifatnya sementara. Itu secara waktu. Nanti kita akan lihat bahwa dalam perkembangannya sebenarnya ada pergeseran dari karismatik kepada statis. Nanti kita akan lihat. Baik. Kemudian Roh Tuhan juga hadir atau dirujuk dalam konteks apa? Dalam konteks nubuat profetis. Pada dalam konteks kata-kata yang diinspirasi, firman atau pewahyuan, revelasi Allah. Nah, para nabi biasanya oleh Roh Tuhan menjadi utusan dari Allah sendiri. Jadi mereka human messengers, adalah manusia tapi sekaligus menjadi utusan. Karena apa? Utusan dari karena Roh Tuhan ada dalam diri mereka atau bekerja dalam diri mereka. Mereka mengingatkan para pendengarnya akan pelanggaran-pelanggaran mereka, akan dosa-dosa mereka. Dan kemudian mereka juga menyampaikan nubuat tentang nasib mereka di masa mendatang. Ini nubuat profetis. Yang berikutnya adalah Roh Tuhan dan anugerah karismatik lainnya juga ada. Kita temukan dalam dengan anugerah. Jadi Roh Tuhan dengan anugerah karismatik lainnya juga kita temukan dalam kitab suci. Misalnya karunia kebijaksanaan, karunia kepemimpinan, kemampuan untuk menafsir mimpi atau penglihatan yang misalnya kita lihat dalam kisah Yosua. Jadi Yosua ketika orang Israel sudah sampai di dataran tinggi Moab di bawah pimpinan Musa, itu sungai Yordan sudah ada di depan mereka. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka sudah menginjakan kaki di tanah terjanji. Tapi di sana itu Musa tidak lagi diizinkan untuk memasuki tanah terjanji, dia mati di sana. Dan sebelum dia mati, dia menunjuk itu penerusnya, itulah Yosua. Dan apa yang dibuat oleh Musa? Musa meletakkan itu tangannya di atas Yosua dan kemudian karena itu Yosua dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi oleh Roh Kudus itulah roh kebijaksanaan sehingga dia menjadi pemimpin. Ataupun kita bisa lihat pengalaman Yosef anak Yakub dalam Kejadian 41 di mana dia menafsirkan mimpi dari Firaun, ataupun Daniel juga yang menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Ini karunia untuk menafsir, untuk melihat atau visionari, ini adalah karya dari Roh Allah sendiri. Oke, baik. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lihat yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama, bagaimana Roh Allah itu ditampilkan dalam teks-teks suci ini. Nah, kalau kita baca dengan baik apa yang tertulis dalam kitab suci ini, dalam Perjanjian Lama, maka kita bisa merunut, para ahli sudah mencoba merunut ini sejarah konsep dari ruah Elohim atau Roh Allah
sebagaimana yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama. Nah, karena itu saya ingin juga kita lihat sekilas tentang hal ini. Baik, rujukan pada kuasa Roh Tuhan banyak dikaitkan. Ini pertama-tama dengan pemimpin karismatik dan nabi estatik dalam Perjanjian Lama. Jadi yang paling kentara adalah pemimpin karismatik yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim, mulai dari Yosua sampai kitab Hakim-Hakim. Itu di sana ada pemimpin-pemimpin karismatik yang mereka jadi karismatik karena apa? Karena kuasa atau pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini sifatnya dinamis dalam arti apa? Sifatnya dinamis dalam arti tidak terikat pada institusi dengan otoritas tertentu. Dalam konteks ini, Roh Tuhan dalam waktu terbatas menaungi seseorang untuk suatu tugas istimewa, extraordinary. Roh Allah menyentuh pribadi karismatik tersebut tanpa intervensi manusia lain. Kemudian dia menginspirasi, ini orang pribadi yang sudah disentuh oleh Roh Allah, itu menginspirasi kelompoknya untuk melawan kuasa jahat atau musuh. Itu kita bisa baca dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi ini konsep yang kali nampaknya menjadi konsep atau pemahaman awal tentang bagaimana Roh Tuhan itu bekerja dalam kitab suci. Tentu sudah ada dalam awal kitab suci, dalam kisah penciptaan tadi kita sudah lihat bagaimana Roh Allah itu berperan dalam karya penciptaan. Itu lalu kemudian ini nabi estatik. Jadi pengalaman ekstasi. Dalam bahasa sekarang mungkin banyak Anda dengar dan pakai apa yang disebut dengan rapture. Jadi di bawah ada dalam kondisi super melewati atau melebihi kemanusiaan, ekstasi trans. Seorang nabi bisa dipandang sebagai, jadi itu pengalaman ekstasi seorang nabi bisa dipandang sebagai manifestasi dari inspirasi religius. Itu dalam 1 Samuel misalnya bab 10 ayat 10, 19 ayat 23 kita bisa baca di sana. Ketika Roh Tuhan menaungi itu pribadi yang ada di sana, dia kemudian berubah dalam kondisi biasa sadar seperti ini, seperti kita menjadi ekstasi, pengalaman trans. Dalam konteks ini juga bisa ditambahkan itu pengalaman penglihatan atau visionary. Memang orang yang mengalami penglihatan itu dia bisa dalam kondisi di luar kondisi manusiawi biasa. Memang ini ada dalam kitab suci tertulis, walaupun dalam perkembangan selanjutnya ini pengalaman seperti ini tidak lagi ditulis banyak dalam kitab-kitab selanjutnya. Baik, ini tentang kepemimpin karismatik dan nabi estatik yang sifatnya dinamis dalam arti tidak terikat pada institusi dengan otoritas tertentu. Baik. Kemudian kita lihat bahwa dalam perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran dari pemimpin karismatik kepada kerajaan. Ini sejarah Israel. Jadi mereka setelah hakim-hakim, mereka kemudian meminta kepada Tuhan apa? Mereka meminta raja. Karena itu sistem pemerintahan juga dalam bangsa Israel itu berubah. Dari hakim-hakim menjadi raja. Dan raja pertama itulah Saul. Raja kedua itulah Daud yang terkenal, yang memerintah dengan sangat sukses selama 42 tahun. Jadi ada pergeseran juga dalam hal pandangan atau persepsi tentang Roh Allah. Jadi pergeseran dari charismatic leadership
to kingship. Nah, persepsi tentang roh Tuhan ikut berubah. Jadi ada aspek dinamis dari kehadiran roh, ditandai pula dengan apa? Dengan aspek yang baru, itulah aspek statis. Dalam arti apa? Dalam arti dihubungkan dengan suatu institusi otoritatif. Jadi raja, dia itu punya institusi kerajaan. Dan raja yang ditunjuk, dan seseorang yang ditunjuk menjadi raja, dia menjadi raja karena apa? Karena Roh Kudus. Dia ditunjuk oleh Allah, dan nanti kita akan lihat bahwa salah satu manifestasi dari Roh Kudus itu adalah pengurapan. Dan dia punya cikal bakal lah. Kemudian perkembangan selanjutnya ini dia mempengaruhi ekspektasi tentang Mesias. Dan Mesias yang kita nantikan dan sudah datang di antara kita itulah Kristus. Diurapi Mesia. Baik. Jadi roh Tuhan dicurahkan dan tinggal di atas seseorang yang diberkati. Jadi kalau kita baca Mazmur 2 misalnya, di sana ada kata-kata yang dipakai oleh seorang nabi ketika dia mengurapi seseorang menjadi raja. Kata-kata itu kemudian diungkapkan oleh yang ilahi dalam pembaptisan Yesus. Engkaulah anakku, engkau kuperanakan pada hari ini. Jadi benar bahwa ketika Yesus dibaptis, itu penegasan ilahi lewat Roh Kudus, itu menunjukkan dan menegaskan pula, kata-kata ini menegaskan bahwa Kristus itu adalah seorang raja. Sebagaimana yang ada dalam tradisi biblis, tradisi kitab suci. Nah, ritual pengurapan dan penumpangan tangan menandai pergeseran persepsi ini. Jadi kalau dalam karismatik, itu Allah itu bisa datang kemudian dia memberikan, menganugerahkan rohnya tanpa intervensi dari manusia lain secara langsung. Tetapi dalam aspek statis, dalam perkembangan selanjutnya, itu kingship, maka pencurahan Roh Kudus itu dibuat dalam ritual pengurapan dan penumpangan tangan. Dan itu berarti apa? Dibuat dengan bantuan orang lain. Oleh Nabi misalnya. Samuel mengurapi Saul. Dia juga nanti mengurapi Daud. Penumpangan tangan ini juga kita bisa lihat bukan hanya dalam hal kerajaan, tapi juga seperti saya katakan tadi dalam peralihan antara Musa dengan Yosua. Dan peralihan itu ditandai juga dengan penerimaan roh, kebijaksanaan yang terjadi karena penumpangan tangan Musa atas Yosua. Jadi anugerah roh Tuhan dan berkat, ini dua aspek yang berbeda tapi satu. Sangat berhubungan. Jadi anugerah roh Tuhan dan berkat menjadi dua konsep yang sangat berhubungan. Ini dalam perkembangan ini. Baik, kalau kita baca narasi kitab suci, kitab Raja-Raja 1 dan 2, maka di sana secara konsisten teks-teks kitab suci ini merujuk pada roh Tuhan dalam konteks pengukuhan dan kekuasaan raja. Jadi paham ini jelas terkandung dalam harapan akan dan penantian akan Mesias Rajawi. Jadi ini perubahan yang terjadi dan pandangan persepsi pemahaman tentang Roh Kudus, bagaimana itu dicurahkan, bagaimana itu dimohon dan kemudian dan tercurah kepada yang bersangkutan, dalam hal ini kepada raja, itu mempengaruhi ekspektasi, harapan dan penantian akan Mesias. Terutama ketika orang Israel mengalami sejarah sangat pahit dan buruk. Ketika kerajaan utara hancur oleh kerajaan Assyria dan kemudian kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem
hancur oleh kerajaan Babilonia. Jadi mereka dibuang ke Babylon. Jadi raja kerajaannya yang dibangun dengan sangat luar biasa oleh Daud, kemudian diteruskan oleh Salomo anaknya, sekarang hancur. Dan restorasi atau pemulihan orang Israel itu dinantikan dengan harapan dan penantian akan seorang raja yang diurapi Mesias. Dan nanti dalam sejarah keselamatan, dalam sejarah pewahyuan kita tahu bahwa kemudian yang datang bukanlah Mesias atau raja dalam arti pemimpin militer atau pemimpin karismatik dalam arti sempit yang kita lihat tadi, tapi dia menjadi Mesias dalam arti sangat rohani. Dalam Injil di sana dikatakan ketika malaikat Gabriel datang dan sampaikan tentang bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak, maka juga ketika malaikat tampil dalam mimpi kepada Yusuf, maka dia katakan bahwa itu anak yang lahir, dia akan menjadi penyelamat umat dari dosa-dosa mereka. Jadi memang ada pergeseran yang sangat besar dalam ekspektasi orang Israel pada waktu itu dengan apa yang dibawa oleh Yesus yang sekarang kita pahami dan kemudian menjadi iman kita saat ini. Jadi ini Mesias Rajawi yang dinantikan, dia nanti akan memerintah dan bertindak semata-mata atas tuntunan Roh Tuhan yang dicurahkan kepadanya. Jadi lihat ini karya Roh Kudus. Jadi Mesias yang kita nantikan, nanti juga kalau kita baca dalam Injil, juga dalam surat-surat Paulus, maka kita akan tahu bahwa ini bahwa Yesus dipresentasikan, diperkenalkan kepada kita itu dalam konteks bagaimana Roh itu bekerja, bahwa bagaimana Roh itu memenuhi dan bekerja dalam diri Yesus sebagaimana yang ada dalam harapan mesianike ini yang ada dalam perjanjian lama. Dan pencurahan Roh Kudus dalam konteks ini bersifat permanen. Jadi misalnya dalam Yesaya 11 atau Yesaya 42 dan Yesaya 61. Coba kita lihat. Ini Yesaya 11. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dan perhatikan baik-baik ini nubuat ini. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi nanti kita lihat ini ekspektasi dan tentang Mesias Rajawi ini akan terpenuhi dalam pribadi, dalam diri Yesus. Dan karena itu para murid juga kemudian memahaminya, dan mereka memahaminya dengan benar, dengan jelas itu ketika mereka menerima Roh Kudus. Dan kita tahu kemudian bahwa karena Roh Kudus ini, itu Allah, ini Yesus itu sungguh memang ditampilkan atau hadir sebagai seorang Mesias. Baik, seiring dengan anugerah Roh Kudus dalam pribadi Mesias ini, kita menemukan juga pernyataan tentang pencurahan Roh Kudus atas seluruh umat Allah. Nah, ini menarik sekali. Jadi, kalau kita lihat pertama, itu Roh Kudus dipahami itu turun pada figur-figur tertentu, pada hakim-hakim, pada raja. Tidak pada keseluruhan umat Allah. Tetapi setelah pergeseran ini, jadi ada aspek dinamis, kemudian ada aspek statis.
Dan dalam dua aspek ini kemudian berjalan hingga saat ini. Jadi tidak berarti bahwa aspek dinamis itu hilang ketika aspek statis itu muncul dan dipraktekkan dalam iman kita. Tidak. Dua-dua tetap ada. Dan saya kira sangat berjalan bersama dan saling melengkapi. Dan seiring dengan perubahan ini, maka dalam misalnya dalam Yoel atau dalam Yehezkiel itu bab 39 ayat 29, dalam Yesaya kita lihat bahwa ini Nabi mulai mewartakan bahwa Roh Allah itu tidak akan turun dan bekerja hanya untuk pribadi tertentu, tapi juga Dia akan turun dan bekerja memberikan hidup kepada seluruh umat Allah. Dan perhatikan dengan baik, ini berpengaruh dalam iman kita. Jadi anugerah Roh Kudus itu tidak hanya diberikan kepada para uskup dan para imam, tetapi juga diberikan kepada seluruh umat Allah lewat pembaptisan. Ini semua ada dalam kitab suci Perjanjian Lama. Walaupun kadang-kadang memang sulit untuk kita temukan dan mengerti, tapi di sana kalau kita baca sedikit terang bagi kita. Menurut Nabi Yehezkiel, itu anugerah Roh memampukan umat Allah untuk hidup menurut perintah-perintahnya. Jadi Yehezkiel bab 36 ayat 27. Dan Roh Allah itu menciptakan hidup yang baru. Jadi kalau kita lihat bagaimana ini orang Israel diumpamakan yang sementara menderita, mereka berdosa dan dibuang, mereka diumpamakan seperti tulang-tulang kering. Nanti pada saatnya Tuhan akan mengumpulkan mereka dan Roh Tuhan akan memberikan hidup yang baru. Nah, Roh juga memberikan karunia untuk bernubuat, pengertian, memberikan karunia pengertian dan pembelajaran, memberikan karunia pertumbuhan, bukan hanya secara rohani tapi juga secara fisik. Pertumbuhan bahkan bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada alam. Dan memberikan karunia damai dan kesatuan. Dan kemudian juga memberikan karunia ini menghubungkan kita secara langsung dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi relasi langsung. Ini yang bisa kita baca dalam kitab nabi-nabi, terutama ketika orang Israel sudah mengalami masa yang sulit dan kemudian mereka mengalami pergeseran, bagaimana mereka menantikan penyelamatan Tuhan, restorasi Tuhan atas hidup mereka dan bangsa mereka. Dan Tuhan memang menjawab mereka lewat para nabi, tapi rencana Tuhan ternyata memang jauh lebih besar daripada yang dipikirkan oleh manusia.